silakan. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratonugroho. Kali ini lagi saya menjumpai Pak Insinyur Zelus Siput Lokasari. Saya sengaja menjumpai Pak Siput Lokasari ini berulang kali dan kedepannya akan berkali-kali lagi karena persoalan mafia tanah di Jogja ini ternyata menjadi persoalan yang sangat penting. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa Mas Argo, selamat siang. Pak Siput, Ya. jumpa lagi kita di APN Preview ini karena saya tertarik dengan, terutama ini kemarin saya dengar ada berita di Kempatian kemarin ada penyerahan sertifikat ya langsung oleh Pak Menteri Hadi Cahyanto, Menteri APR BPN ya. Menurut Pak Siput, tanggapan Pak Siput seperti apa ini? Oleh Pak Menteri ya? Ya. Saya pikir oleh Pak Presiden. Oh iya, yang dulu Pak Presiden. Karena yang di Jawa Barat itu kan di mana itu? Ya. Itu kan nyerahkan untuk masyarakat. Ya. Atau Pak Haimin, Pak Ijem, Saritem itu kan oleh Pak Presiden. Ya. Apalagi ini oleh menyerahkan kepada siapa? Kepada secara simbolis kepada Sultan toh itu. Oh, Pada gubernur toh. kepada Pak Gubernur atau Ya. kepada Pak Sultan beda loh. Oh iya, Harus pas. ya, tapi kan orangnya sama itu. Oh ya Pak. nggak bisa. Gitu ya. Kalau Kapasitasnya apa kalau gitu ya? sertifikat miliknya keraton, Kesultanan ya diserahkan kepada Pak Sultan. Oh gitu ya. Kalau miliknya Pak Gubernur diserahkan kepada Pak Gubernur. Oh iya. Tetapi begini Mas Argo. Oh ada itu ternyata juga berpolitik sekali ya. Oh saya nggak tahu politik, saya itu cuma tukang batu insinyur. Oh gitu ya. Bisa nggak ngerti politik. Mas Dorong ya. Saya mengamati aja yang terjadi. Oh iya. Jadi begini Mas Argo. Ya. Saya sangat bersyukur Hmm. yang menyerahkan adalah bukan Pak Presiden. Presiden. Oh. Karena apa? Pak Presiden ini cepat belajar. Oh. Kemarin udah nyerahkan sertifikat, Ya. bodong, Ya. palsu loh. Iya. Nah, maka itu beliau nggak nyerahkan. Iya. Yang datang Pak Menteri kita yang baru. Oh gitu ya. Tetapi saya ingin begini ya, Eh, sedikit kepada Pak Menteri juga kepada Pak Gubernur. Iya. Itu kalau menyerahkan sertifikat dan terima sertifikat itu mesti seharusnya diteliti terlebih dahulu. Apakah sertifikat ini betul adanya dalam arti bisa menjadi sangat bahaya bagi yang menerbitkan sertifikat. Sertifikat diterbitkan oleh siapa? Iya. Oleh BPN, Ya. Kanta. Iya. Ya. Jadi pertanyaannya itu adalah bahwa sertifikat hak milik Badan Hukum Warisan Budaya Kasultanan ya, yang dibentuk oleh Undang-Undang Pokok oleh Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 2012 tadi itu apakah sudah benar? Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Budaya atau tidak itu? Nah, sesuai dengan UUK atau tidak? Ya. Sesuai dengan UUP atau tidak? Ya. Karena di UUK itu dasar untuk semua urusan tanah atau keagrarian itu adalah UUPA, Ya. bukan lain. Ya. Ya, ingat. Ya. Jadi UUK, Undang-Undang Keistimewaan, itu tentang agraria atau pertanahan tanah kesultanan maupun tanah pakualaman itu adalah dasarnya tetap UUPA. Itu diatur di pasal 33 UUK. Ya. Jelas ya? Ya. Kita masuk dari situ, kita melihat sekarang Ya. bahwa pertanyaan tadi, sertifikat ini diterbitkan oleh Kakanta. Itu dasarnya apa? Ya. Ya, apakah dasarnya dari jual beli? Ya. Itu bisa. Apakah dasarnya
sebagaimana diatur oleh UUPA, yaitu dengan memohon kepada negara. Ya. Badan Hukum Kesultanan ini memohon kepada negara untuk memakai atau memiliki tanah negara. Ya. Untuk apa? Kebutuhannya untuk misalnya kebudayaan, melestarikan atau mengembangkan budaya, atau untuk bikin rumah sakit, atau yang sifatnya adalah non profit. Ya. Mengajukan seperti itu, kemudian terbit sertifikat karena disetujui oleh negara, oleh BPN. Ya. Kalau dasarnya itu aman-aman saja. Tetapi Mas Argo, Ya. kalau dasarnya adalah yang pernah disampaikan oleh Pak Mangkubumi di Kulon Progo, Ya. bahwa tanah Kasultanan itu adalah sebagaimana yang ada di dalam peta 1938, wah, itu menurut undang-undang itu sangat tidak ada itu. Ya. Dan menurut saya sangat berbahaya untuk yang menerbitkan. Ya. Karena apa? Dia menerbitkan suatu sertifikat dengan tanpa dasar apa-apa. Coba sekarang kita bayangkan ya. Ya. Misalnya, jadi maksud saya begini, kalau dasarnya ada yang dasar peta 1938, Ya. itu adalah peta lama. Ya. Peta lama itu dibuat, Peta zaman Belanda ya. Pak? peta zaman Belanda itu dibuat atas dasar sebelah. Ya. Di sana sebetulnya yang ada itu ada domain verklaring, yaitu semua tanah ini miliknya Kasultanan lah, milik Ya. raja. Ya. Tetapi dari situ sebetulnya kan sudah berkembang, Ya. maju. Ya. Setelah Republik, ya terutama kita masuk aja langsung ke UUPA. Ya. Setelah diberlakukan UUPA ini, tanah-tanah swapraja atau bekas swapraja itu hapus, Ya. beralih ke negara. Ya. Semua orang tahu itu, termasuk di DIY. Ya. Cuman di DIY ini berlakunya penuh di tahun 84. Ya. Apa artinya setelah 84, apapun dahulu tanah-tanah itu menjadi tanah negara. Ya. Ya, jelas toh? Nah, maka itu pertanyaan tadi kembali ke sertifikat, itu dari mana dasar sertifikat ini muncul? Karena tanah-tanah yang dulu adalah tanah-tanah swapraja, setelah kemerdekaan menjadi tanah negara, ini sudah berkembang lagi. Ya. Ada yang menjadi tanah desa, ya, Ya. oleh Habib IX waktu itu Sri Sultan, oleh beliau didum-dum kasihkan desa. Ada yang jadi tanah masyarakat, tanah hak milik masyarakat seperti yang di Kulon Progo tadi. Ya. Ya toh, ada lagi yang lain-lain menjadi aset-aset, maksudnya aset publik Ya. atau tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh publik. Ya. Ya, contohnya banyak lah, mungkin ya Bedusda, rumah sakit dan sebagainya, Kidosono dan lain sebagainya. Lah, kalau ternyata aset-aset publik ini oleh BPN terus begitu saja dirubah statusnya menjadi hak milik Kasultanan, ini terus bagaimana? Aset-aset publik atau aset negara itu tercatat, Ya. di mana? Departemen Keuangan. Ya. Ini kalau mau dirubah menjadi, itu kan harus ada aturannya, undang-undangnya. Ya. Ya. Apa ada undang-undangnya untuk merubah itu? Ya. Ya. Kalau kita bicara Permen nomor 2 tahun 2022 itu memang ada yang mengatur. Di situ kalau itu mengatur itu ada asetnya negara untuk menjadi tanah milik kesultanan, maka bisa dikeluarkan. Terus kemudian dijadikan, loh ini kan aturan menteri yang amburadul awur-awuran. Lah gimana menghapus aset negara di tempatnya Bu Sri Mulyani sana? Ya kan? Apa tidak sama saja dengan mafia tanah ini? Ya. Oke, Mas Sibut. Ya. Sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena nanti semakin seru ini nampaknya. Artinya bukan hanya selesai sampai di sini. Nanti kedepannya kita akan terus bicara tentang masalah ini. Ya. Oke, Pak Sibut. Terima kasih, Pak Sibut. Ya, masih. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Nyerah lah. Hah?